dan di laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Asikin, Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Sekolah Bisnis IPB, akan memimpin sidang promosi pada siang hari ini. Sidang promosi program doktor untuk Saudara Ahmad Iskandar dengan ini saya buka. Saudara promovendus dipersilahkan menempati tempat yang telah disediakan. Sidang promosi program doktor yang ke-309 tahun 2025 diketuai oleh Profesor Nur Azam Ahsani dengan beranggotakan Dr. Mulya Siregar dan Profesor Irfan Saukibeik. Bertindak sebagai anggota Komisi Promosi di luar pembimbingan adalah Dr. Halim Alamsah, Vice President Komisioner Bank Danamon Indonesia, dan Profesor Gunawan Sumodiningrat, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, serta yang mewakili program studi, Dr. Popong Nurhayati. Sidang selanjutnya saya serahkan kepada Profesor Nur Raja Mahsani sebagai Ketua Komisi Pembimbing sekaligus Ketua Dewan Promosi. Baik, terima kasih Pak Zainal selaku pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang promosi didahului dengan membacakan biodata singkat Provendus. Saudara Ahmad Iskandar Zulkarnain lahir di Surakarta pada tanggal 20 Juli tahun 1963. Lulus sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret pada tahun 1988 dan kemudian pada tahun 2004 meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas 11 Maret. Provendus adalah Syariah Finance and Banking Practitioner, fintech practitioner sekaligus komisaris pada sebuah perusahaan penanaman modal asing Singapura yang bergerak di bidang inovatif credit scoring. Pada saat ini, Saudara Ahmad Iskandar Zulkarnain di hadapan Komisi Promosi dan hadirin sekalian akan menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasinya yang berjudul Rancang Bangun Pengelolaan Keuangan Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Pada kesempatan pertama, saya persilahkan Saudara Provendus menyampaikan dalam waktu 15-20 menit. Silakan, Pak. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi Pembimbing Bapak Profesor Dr. Insinyur Nur Azam Ahsani dan anggota Komisi Pembimbing Bapak Dr. Mulya Effendi Siregar, Bapak Profesor Dr. Irfan Saukibeik, penguji luar promosi Bapak Dr. Halim Alamsah dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh dan juga Bapak Profesor Dr. Gunawan Sumodiningrat. Perwakilan program studi Ibu Dr. Insinyur Popong Nurhayati serta pimpinan sidang Bapak Dr. Zainal Asikin serta hadirin undangan yang saya muliakan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu dan kehadiran dalam sidang promosi pada siang hari ini. Izinkan pada kesempatan ini saya akan memaparkan disertasi saya yang berjudul Rancang Bangun Pengelolaan Keuangan Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Penelitian ini saya lakukan sebagai bagian dari upaya akademik sekaligus praktisi profesional saya untuk memperkuat tata kelola keuangan haji di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui,
Dana kelolaan BPKH kini mencapai lebih dari 166 triliun. Yang merupakan dana kelolaan terbesar di dunia setelah lembaga tabung haji. Kemudian masa tunggu haji ini sangat panjang sampai 47 tahun. Sementara portofolio investasi masih didominasi di SBSN, yaitu sekitar 90%, di mana tentunya imbal hasilnya relatif rendah dan juga tentunya akan dampak perolehan nilai manfaat BPKH lebih rendah dibandingkan dengan lembaga sejenis yang lain. Sehingga tentunya nilai manfaat yang digunakan untuk subsidi ini menghadapi tekanan. Inilah alasan penelitian ini penting dilakukan. Sedangkan pada saat yang sama lahirlah Undang-Undang 14 tahun 2025 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, serta pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Tentunya diikuti dengan amandemen Undang-Undang tentang pengelolaan keuangan haji yang tentunya akan membawa perubahan besar pada ekosistem perhajian di Indonesia. Tujuan penelitian saya sepenuhnya tentunya ini inline dengan 4 permasalahan yang ada, di mana pertama adalah mendeskripsikan situasi dan permasalahan di BPKH. Kemudian menyusun rancang bangun pengelolaan keuangan haji, selanjutnya menentukan dasar pemilihan strategi, dan selanjutnya menyiapkan rencana tindakan yang implementatif untuk pengelolaan keuangan haji. Bapak Ibu sekalian, ringkasan penelitian ini saya gambarkan melalui model state of art atau SOTA yang terlihat pada slide berikut ini. Kerangka ini menunjukkan bagaimana merancang ulang pengelolaan keuangan haji secara sistematik dan holistik. Di bagian atas ada kerangka besar manajemen strategis, karena dana haji itu memerlukan keselarasan antara tujuan, struktur, dan eksekusi. Lalu masuk ke 3 pilar, yaitu teori SSM, Soft System Methodology, itu untuk menemukan akar permasalahan yang sebenarnya. Kemudian ada Value Chain Analysis, VCA, untuk memetakan alur nilai dari setoran awal jamaah sampai menghasilkan sebuah nilai manfaat. Kemudian ada RIA di situ, Regulatory Impact Analysis, untuk memastikan desain ini patuh pada regulasi. Mulai dari regulasi dari OECD, sebuah organisasi yang menciptakan standar kebijakan internasional, sampai Undang-Undang 14 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji, dan juga tentunya rancangan Undang-Undang pengelolaan keuangan haji. Pada level aplikasi, SSM menghasilkan identifikasi masalah dan model awal rancang bangun. Sedangkan AHP menetapkan strategi prioritas dan gabungan VCA RIA menyusun rencana tindakan yang realistis dan juga sesuai dengan aturan. Jadi Bapak sekalian, kerangka SOTA ini digunakan untuk menyusun model pengelolaan keuangan haji yang holistik, yang siap untuk diterapkan. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, temuan masalah utama di BPKH, yaitu dominasi investasi pada SBSN. Kemudian ketidakadaan cadangan modal yang tentunya akan meningkatkan risiko fiskal. Yang kedua, rancang bangun disusun dalam jalur pengembangan strategis dan juga siklus pengawasannya. Yang ketiga, hasil AHP menempatkan pengembangan dana sebagai prioritas dengan nilai manfaat sebagai tujuan utama dalam koridor GRC dan juga orkestrasi antar lembaga. Hasil penelitian ini telah berkontribusi pada legislasi nasional berupa dimasukkannya dalam sebagian di rancangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.
Nah, berikut adalah pada saat saya menyampaikan kapasitas saya sebagai di IBHI, sebagai pembina IBHI, saya diundang di sana untuk menyampaikan masukan-masukan pada saat revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, di mana manfaat dari penelitian ini sudah saya sampaikan juga dan sebagian diadop dalam rancangan eh, perubahan Undang-Undang Pengelolaan Haji, diantaranya adalah perubahan tujuan daripada pengelolaan keuangan haji, yang diantaranya penambahan tujuan utama adalah nilai manfaat di samping juga tujuan-tujuan yang lain. Termasuk di sana tidak menutup kemungkinan penambahan daripada harus menyediakan cadangan modal, kemudian orkestrasi yang holistik antar kementerian, dan juga kepanjang tanganan DPR melalui Badan Supervisi BPKH. Yang ini kami usulkan di rapat dengar pendapat tersebut. Kebaruan penelitian menghasilkan 4 hal. Pertama adalah saya membuat rancang bangun pengelolaan keuangan haji yang holistik, bukan parsial seperti penelitian-penelitian sebelumnya, yang mana hanya meneliti terkait dengan investasi, akad wakalah, kemudian investasi, dan juga beberapa hal yang terkait dengan keuangan syariah. Kemudian saya juga menyusun harmonisasi regulasi dan rantai nilai, sehingga proses di BPK lebih terintegrasi dan mengoptimalkan kinerja sebagai badan hukum publik. Kemudian yang ketiga, saya merumuskan peningkatan kinerja rantai nilai BPKH agar nilai manfaat lebih optimal, termasuk arah investasi langsung, di mana di dalam rancangan undang-undang sudah dimasukkan untuk investasi tidak terbagi dalam 30% langsung, 20% lainnya dan sebagainya, tapi diutamakan untuk diinvestasi langsung. Sehingga ini akan sangat mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan haji. Yang keempat, saya memformulasikan dampak kebijakan regulatif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan haji untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dalam bentuk subsidi biaya haji, topik yang jarang dibahas sebelum-sebelumnya. Kemudian implikasi kebijakan. Implikasi kebijakan dari hasil penelitian saya adalah pertama, perlunya adanya komite tetap haji sebagai forum koordinasi lintas kementerian agar kebijakan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, termasuk tidak terbatas pada kebijakan fiskal sebagai salah satu tujuan pengelolaan keuangan haji, di mana karena haji ini melibatkan semua kementerian, sehingga kami mengusulkan ada sebuah komite tetap yang dengan adanya Kementerian Haji, tentunya Kementerian Haji sebagai koordinatornya. Yang kedua, pembentukan Badan Supervisi BPKH yang menjadi pengawas independen atas pengelolaan dan keputusan investasi dana haji sebagai kepanjang tanganan DPR. Nah, best practice ini juga sudah ada di OJK, di BI, dan juga di LPS. Ini merupakan kepanjang tanganan pengawasan dari DPR. Yang ketiga, transformasi BPKH menuju value based investment manager, sehingga fokusnya bukan hanya menjaga nilai tapi juga menciptakan nilai manfaat jangka panjang yang berkelanjutan. Keempat, prioritas pada investasi langsung sesuai dengan arah undang-undang, tentu meningkatkan manfaat yang berkelanjutan. Kelima, penetapan cadangan modal wajib agar pengelolaan dana haji lebih resilient terhadap risiko dan sesuai dengan best practice pengelolaan keuangan. Kebijakan ini adalah langkah strategis menuju pengelolaan keuangan haji yang berkelanjutan kelas dunia dan menjadi referensi negara lain. Karena kita ketahui BPKH adalah salah satu pengelola keuangan haji terbesar di dunia. Simpulan dan saran. Dari penelitian ini saya simpulkan bahwa temuan-temuan yang saya hasilkan justru selaras dengan arah reformasi yang kini muncul dalam rancangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Rancang bangun yang saya kembangkan mulai dari optimalisasi nilai manfaat, penguatan tata kelola,
hingga reposisi BPK sebagai Value Based Investment Manager semua sejalan dengan norma baru dalam rancangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Penilaian ini juga menegaskan pentingnya orkestrasi kelembagaan melalui Komite Tetap Haji dan pengawas independen melalui Badan Supervisi BPKH. Investasi langsung dan cadangan modal menjadi fondasi keberlanjutan nilai manfaat jangka panjang, serta penguatan rantai nilai dari due diligence sampai monitoring menjadi kunci peningkatan kinerja. Saran saya untuk pemerintah dan DPR, perlunya membentuk Komite Tetap Haji dan Badan Supervisi Haji sebagai infrastruktur tata kelola permanen. Sedangkan untuk BPKH, fokus pada roadmap investasi langsung, pembentukan cadangan modal, serta kompetensi SDM yang ditunjukkan dengan sertifikasi, seperti sertifikasi investasi, sertifikasi manajemen risiko, dan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan penguatan manajemen risiko melalui kontrol beris. Bagi akademisi, model integrasi SSM, VCA, HP, RIA dapat direplikasi dan diuji lebih lanjut, terutama untuk investasi berbasis nilai. Dan tentunya model ini bisa direplikasi serta diuji secara kuantitatif untuk penelitian berikutnya. Saran untuk penelitian lanjutan, diantaranya adalah dapat dilakukan penelitian-penelitian ke depan yang dapat dilakukan tentang menguji model kuantitatif value-based investment, kemudian tentang mengukur nilai manfaat jangka panjang, memperdalam tata kelola investasi langsungnya, kemudian eksplorasi regtech dan subtech, regulatory teknologi dan supervisory teknologi, yaitu berupa penggunaan AI dalam pemenuhan kepatuhan dan efisiensi pengawasan dapat menjadi objek penelitian selanjutnya, serta analisis skenario pasca amandemen Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Demikian Bapak Ibu sekalian, paparan hasil penelitian saya. Semoga rancang bangun yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat menjaga amanah dana umat, memperkuat nilai manfaat, dan menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam tata kelola keuangan haji global. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Pergi ke tanah suci menapak doa. Langkah tertata menuju ridhonya. Amanah dana umat tak boleh sia-sia, nilai manfaat harus terjaga selamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya kita akan satu persatu para pengungsi akan memberikan pertanyaan dan diskusi. Yang pertama kami mohonkan Pak Dr. Hairil Hamzah. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Pak Ahmad Iskandar Zulkarnain atas hasil penelitian yang menarik, kalau menurut saya sangat tepat waktu dengan situasi yang ada dewasa ini, dan bahkan mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita semua dan terutama kepada pemerintah dan pembuat undang-undang nantinya ya. Saya mohon maaf, tadi sempat kita bicara, memang dalam draft yang sebelumnya, sebelum ujian terbuka ini, saya membaca versi yang lama, di mana Provendus belum menyampaikan niatnya untuk mengajukan usulan untuk melakukan amandemen Undang-Undang PKH. Tapi tadi kelihatannya sudah ada. Jadi selamat sekali lagi kepada Provendus. Atas dasar itu, saya juga ingin menyoroti kembali temuan analisis yang dilakukan oleh saudara dan juga nanti berimplikasi kepada saran-saran yang tadi. Seperti kita ketahui,
dalam dunia manajemen risiko, selera risiko itu akan tercermin terutama kepada kebijakan investasinya. Nah, dalam konteks pengelolaan keuangan haji di Indonesia, itu sudah diatur melalui Undang-Undang PKH ya istilahnya tadi, pengelolaan keuangan haji, nomor 36 2014 kalau saya tidak salah ya. Itu ada salah satu pasalnya, kalau saya tidak salah ingat, pasal 23 itu memang ruang gerak dari BPKH sebagai salah satu eh, atau katakan lembaga yang ditugasi untuk mengelola dana haji di Indonesia, membatasi maksimal investasi langsung itu 20%. Dan ini menurut hemat saya adalah cerminan bahwa BPKH ini adalah suatu lembaga yang sejak awal diminta untuk sangat berhati-hati melakukan investasi, tentu dengan berdasarkan prinsip syariah. Dan oleh karena itu, secara sadar, pembuat undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR, itu mensepakati investasi langsung itu tidak boleh besar, tidak boleh banyak. Nah ini sangat menarik, karena Pak Iskandar sebagai Promovendus menyarankan bahwa dengan pengelolaan dana haji yang sekarang, yang di dalam disertasinya disebutkan, terlalu konservatif, nah ini yang sangat menarik, tanpa controllable risk. Nah ini yang perlu dijelaskan barangkali kepada kami di sini, maksudnya ini apa ini? Maaf. Yang dimaksud oleh Promovendus, apakah masih mungkin BPKH di Indonesia sebagai lembaga yang sejak awal diminta untuk mengelola dana haji itu secara hati-hati? Karena biar bagaimanapun ini adalah amanah yang diberikan oleh umat kita di Indonesia. Bahwa kemudian itu disarankan untuk lebih besar lagi investasi langsungnya. Itu berapa besar yang diinginkan yang dalam bayangannya Promovendus sebagai batasan yang ideal untuk mendapatkan dana manfaat yang berkesinambungan, berprinsip syariah tentu saja, compliance, syariah compliance, dan tetap artinya bisa menguntungkan begitu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan kedua terkait dengan saran. Nah, ini juga terkait dengan barangkali saran dari Promovendus. Saya kira saya sependapat. Salah satu kebaruan yang mungkin nanti perlu diuji tentu saja ya dengan berbagai kasus yang lain, menggunakan pola penggunaan metodologi yang sifatnya sebetulnya lebih banyak unsur kualitatifnya, mulai dari SSM ya, soft system methodology, kemudian masuk ke arah yang lebih sedikit kuantitatif tetapi masih berbasis katakanlah neural network menggunakan AHP dan sebagainya sampai nanti ke regulatory impact assessment. Saya sangat sependapat ini kalau bisa diterapkan untuk kasus-kasus yang lain, terutama yang berbasis seperti Badan Wakaf ya atau Basnas seperti itu, untuk bisa menemukan apakah memang model yang sekarang mereka kelola itu sudah optimal. Nah ini menjadi tantangan. Saya pikir ini salah satu masukan yang mungkin Promovendus bisa menyampaikan. Nah, terkait dengan ini, dari hasil metodologi yang diterapkan, Promovendus menyatakan ada kekurangan dua, katakanlah, kelengkapan yang diperlukan untuk menjaga agar BPKH ini akan menjadi lembaga yang tetap hati-hati, menguntungkan, dan sustainable. Pertama, Badan Supervisi BPKH. Kedua, pembentukan komite tetap haji. Nah, Promovendus meniru apa yang ada di Bank Indonesia, OJK, dan juga LPS sekarang ini. Namun yang sepanjang yang saya pahami, Badan Supervisi di situ lebih mengarah sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sementara yang di sini
Provendus mengartikan badan supervisi ini sebagai lembaga yang independen yang melakukan check and balance sebagai counter lah ya, memberikan check and balance kepada lembaga yang sudah ada di dalam BPKH. Namun saya ingin menanyakan konsep ini lebih jauh kepada Provendus, karena di dalam usulannya itu saya membaca seakan-akan badan supervisi ini akan masuk juga ke dalam tugas-tugas yang ada di dalam BPKH, yaitu bagaimana menilai manajemen risikonya dan keputusan strategis khususnya di bidang investasi. Jadi ini agak sedikit beda kalau menurut saya antara badan supervisi yang ada di BI, OJK, dan LPS dengan apa yang diusulkan oleh Provendus. Jadi mohon tolong nanti dijelaskan kira-kira apakah ini memang diperlukan ataukah tidak menambah kerumitan nanti dalam mengelola BPKH. Gitu. Yang ini 2B ya, karena tadi kan saya pertama sudah ini 2B-nya adalah yang terkait dengan komite tetap haji. Saya pahami bahwa penelitian ini dilakukan jauh sebelum pembentukan Kementerian Haji dan Umroh yang sekarang sudah ada. Apakah saudara dengan mengusulkan pembentukan komite tetap haji itu tidak menambah kerumitan dan terutama juga menambah fragmentasi, karena di dalam disertasi salah satu temuan adalah masalah pengelolaan dana haji di Indonesia itu sangat fragmented, dinaungi oleh beberapa lembaga, dan itu mengakibatkan mungkin tidak optimalnya pengelolaan dana haji. Nah, kalau nanti sudah ada komite tetap haji, tugasnya melakukan koordinasi secara permanen, dan kelihatannya juga keinginannya untuk bisa juga mengarahkan, memberikan arahan rencana strategis dalam pengelolaan haji. Apa ini tidak menambah kerumitan seperti yang tadi Provendus sampaikan? Demikian barangkali yang ingin saya tanyakan. Silakan, langsung dijawab, Pak. Cek. 9. Terima kasih Pak Halim. Jadi terkait dengan risiko dan juga investasi langsung. Di Undang-Undang 34 2014 memang di sana sudah didefinisikan. Jadi pengembangan keuangan haji itu melalui penempatan di bank 30%, investasi langsung 20%, kemudian tidak langsung 10%, sisanya emas 5%. Nah sisanya itu boleh di SBSN atau di yang lain. Cuman prakteknya karena belum ada infrastruktur yang kaitannya dengan pengelolaan keuangan haji seperti kaitannya dengan cadangan modal dan sebagainya, saat ini praktis kurang lebih 90% ada di SBSN. Sementara pengelolaan keuangan haji dituntut untuk menghasilkan nilai manfaat guna menutup kekurangan daripada biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga yang kami maksudkan di sini bahwa bagaimana investasi langsung ini menjadi sebuah dorongan ataupun lokomotif untuk menghasilkan nilai manfaat yang lebih optimal tentunya sesuai dengan tujuan daripada pembentukan BPKH. Dan ini gayung bersambut ternyata. Hasil penelitian ini saya promosikan atau saya sampaikan, saya usulkan di RDP tentang revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji 5 Maret. Dan ternyata di rancangan undang-undang kemarin yang saya cek yang terakhir itu, bahwa justru di undang-undang yang baru nanti investasi langsung itu menjadi ujung tombak. Tentunya proporsinya akan di bahasanya di pasal itu akan disertai atau diikuti dengan perkembangan analisis berikutnya. Dan itu harus dikaitkan dengan ekosistem perhajian. Sehingga ini sangat relevan dan related dengan pembentukan tadi komite haji, komite tetap tadi di DPR dari Ketua Komisi 8 juga menyampaikan, jadi nanti investasi langsung itu harus melibatkan
DPR katanya. Saya bilang, ya kan nanti yang saya usulkan ada badan supervisi tadi terkait dengan pertanyaan berikutnya, Pak Halim. Badan supervisi haji inilah yang nanti kepajang tanganan DPR, yang selama ini pengawasan DPR hanya terlihat pada pengawasan anggaran saja. Dari tier 1, gelondongan, kemudian habis itu tidak diawasi lagi. Sehingga kepanjang tanganan itu dibentuk badan supervisi dalam rangka tadi investasi langsung yang notabene-nya di undang-undang baru nanti memang sangat diprioritaskan. Nanti tidak ada persentase lagi. Jadi sangat diprioritaskan di investasi langsung, tapi tidak secara berjenjang. Di bahasanya waktu itu diskusi dengan ketua komisi secara berjenjang, sedangkan di rancangan undang-undang di situ disebutkan juga diprioritaskan investasi langsung secara berjenjang. Sehingga perangkat-perangkat untuk itu mendukung agar investasi langsung ini prudent dan sebagainya, tentunya harus diikuti infrastruktur perangkat-perangkat, manajemen risikonya, kemudian pengawasannya. Nah ini mungkin perlu juga exercise juga, karena ini ada semacam kepanjang tanganan daripada unsur yang bagaimana memutuskan sebuah investasi. Tapi juga di Komisi 8 disebutkan investasinya harus sesuai dengan ekosistem haji, utamanya adalah penerbangan, pemondokan, dan catering. Sehingga ini mungkin lebih mempermudah objek investasi dan juga lebih mempermudah pada saat pengawasannya. Kemudian yang terkait berapa besar investasi yang diinginkan tadi. Jadi di undang-undang itu memang diusulkan nih sekarang, kemarin saya cek terakhir sudah dibalik, sudah terakhir, itu memang diutamakan di investasi langsung, diprioritaskan. Nah, tapi secara bertahap sehingga tentang terkait dengan bagaimana prudent ini di penelitian kami sampaikan juga tentunya harus sesuai GRC dan juga beberapa perangkat-perangkat tadi. Bagaimana harus ada pengawasan yang terkait dengan badan supervisi dan juga komite. Tetap menyambung ke komite. Nah, komite ini pada saat penelitian ini saya lakukan memang belum ada kementerian. Seperti kita ketahui, haji ini tidak hanya ansih kalau dulu Kementerian Agama, sekarang Kementerian Haji, karena ini menyangkut terkait dengan logistik kebutuhan. Ini menyangkut Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Perlindungan, kemudian Kementerian Komdigi, bagaimana mengatur kaitannya dengan investasi dan keterbukaan informasi dan juga hubungan komunikasi juga, dan juga kementerian-kementerian lain, termasuk juga Kementerian Keuangan. Ini yang sangat penting karena bagaimana juga seperti pada saat kita lebaran itu ada semacam kebijakan yang terkait dengan fiskal, diskon terhadap para pemudik. Ini haji ini tahunan, ini setiap tahun ada. Kenapa juga tidak dibuat kebijakan? Sehingga perlunya sebuah komite tetap mengorkestrasi tadi, sehingga terkait dengan berapa biaya bisa diefisiensi, ini bagian dari holistik pengelolaan keuangan haji. Tadi tidak hanya bagaimana menginvestasikan, tapi harus ada sebuah lembaga yang mengorkestrasi, ini bisa lebih efisien. Karena tujuan dari penyelenggaraan ibadah haji atau pengelolaan keuangan haji diantaranya adalah efisiensi dan rasionalitas. Sehingga dengan demikian terkait dengan juga komite tetap haji, mungkin juga memfungsikan Kementerian Haji atau mungkin ada Kementerian Koordinator semacam itu. Karena nggak mungkin Kementerian Haji atau waktu dulu Kementerian Agama secara sendiri nggak mungkin, harus melibatkan yang lain. Kalau hanya sendiri, bagaimana dia bisa mengefisienkan biaya penerbangan, Kementerian Perhubungan, tentang kesehatan, apalagi tentang fiskal. Demikian Pak Halim, sehingga hal-hal yang terkait dengan kelengkapan badan supervisi memang saya ambil dari best practice di LPS, BI, dan OJK. Cuman mungkin fungsinya di sini agak, karena BPKH adalah lembaga pengelolaan keuangan haji yang tujuan utamanya adalah memberikan nilai manfaat, sehingga aktivitas investasi yang menjadi tujuan supervisi ini. Saya kira itu, Pak Halim. Terima kasih.
Terima kasih atas penjelasannya, cukup jelas. Hanya tinggal mungkin sekedar masukan mungkin Pak Iskandar terkait dengan batasan atau maksimal rasio investasi langsung itu. Karena di dalam masukan Bapak kan disebutkan sarannya itu untuk melanjutkan penelitian yang sifatnya kuantitatif. Saya kira ini tinggal satu step lagi saja. Dan mudah-mudahan nanti Bapak bisa memberikan masukan menggunakan berbagai model portofolio yang optimal dikaitkan dengan BPKH sehingga nanti ini akan menjadi masukan yang baik untuk amandemen Undang-Undang PKH. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Halim Alamsyah. Berikutnya Profesor Gunawan, monggo Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada pimpinan sidang dan panitia yang mengundang saya di sini. Kembali lagi nih Pak, setelah 30 tahun saya dulu sering ke sini. Diingat lagi, luar biasa nih. Kembali ke jalan yang lebih benar. Luar biasa. Dan kedua kepada promotor dan kopromotor ini luar biasa ini Bapak bisa membimbing promovendus yang bisa menulis tulisan yang sangat bagus. Tidak mudah ini permasalahan. Karena ya saya pelaku haji dan saya juga membimbing banyak travel bureau itu untuk cepat-cepat haji itu. Nanti dengan rancang bangun itu moga-moga hajinya tidak perlu nunggu 47 tahun. Yang ketiga kepada promovendus yang sabar, tekun itu bisa menyelesaikan dengan baik itu. Terutama ini ya karena didukung ibunda ini yang selalu mendampingi, wah hebat sekali, luar biasa ini. Dan juga kepada hadirin di sini ya, nanti membaca hasil kesimpulan ini supaya tidak perlu nunggu 47 tahun. Nah, caranya bagaimana? Ini cepat gitu. Ini menarik sekali Pak. Tulisan ini luar biasa betul-betul. Saya belum baca draft akhir yang tebal. Tapi dari soft file-nya saya baca 141 halaman, itu luar biasa ini, sangat padat, berisi, dan sangat operasional. Beda di UGM itu tebal sekali, enak untuk tidur Pak. Jadi ini singkat, ini bisa dibawa kemana-mana. Apalagi ringkasan dan presentasinya luar biasa. Semoga ini nanti bisa menjadi langkah ke depan yang luar biasa. Maaf ini kalau saya bertanya bisa 1 hari ini Pak. Karena haji ini penting sekali dan kita nggak memahami. Dan dari judulnya luar biasa, nanti promovendus bisa menjawab dengan baik karena dia berpengalaman. Beliau di BPKH dan juga mengelola travel bureau dan juga mendapat bimbingan yang luar biasa dari PB ini. Institut fleksibel banget. Bisa segala macam, komplit loh ini. Luar biasa ini. Ini kesimpulannya coba dari baca judulnya saja, rancang bangun. Coba rancang bangun, dirancang dan dibangun. Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH. Ini kesimpulannya pasti loh. Kalau baca judulnya, ini akan terjadi reformasi. Ini akan reformasi, akan berubah. Apalagi dengan permasalahan yang 4 tadi. Dana yang dikelola 166 triliun. Luar biasa. Masa tunggunya 47 tahun. Luar biasa. Ya toh? Bisa daftar langsung naik haji. Belum sampai naik haji sudah ketemu Gusti Allah. 47 tahun. Yang ketiga itu masukkan di SBSN. Wah penak banget. Jadi lembaga terima duit, kelola, yang keluarkan incrit-incrit. One for you, one for me, one for you, one for me. Luar biasa. Yang keempat ini luar biasa ini. Tidak ada cadangan yang tersisa. Ditentak kabeh. Wah ini penak banget jadi kepala BPKH. Mestinya apa? Promovendus ini jadi kepala BPKH. Tepuk tangan. Nah, kalau ini betul-betul kesimpulannya ini jadi kepala BPKH. Tidak perlu menunggu 47 tahun. Kalau bisa daftar, besok pagi berangkat. Nah iya toh.
Loh ini kan temuan luar biasa. Yang kedua, jangan di SPSN. Kok enak banget. Gunakan, titipkan pada Pak teman-teman. Duit itu acara itu cari duit susah banget. Kan tidak ke SPSN. Yang paling seneng kan beliau ini. Pak Alam saja masuk BI terus. Kan? Nah sekarang persoalannya, gimana dari judul itu? Pertanyaan saya ya, dari judul itu kira-kira arahnya kemana? Ini beliau melipir-melipir. Ini isinya mau merubah undang-undang kok. Undang-undang pengelolaan haji harus dirubah. Nggak bisa kalau caranya seperti ini. Pena banget nih. Geplak bintang jaya, prosop penak diteruske. Wah, pena banget. Ini harus terjadi reformasi. Dengan permasalahan tadi, Prof. Fendes coba bisa menjelaskan singkat. Maaf, kalau boleh nih, mumpung ketemu loh. Ini jadi berita internasional. Kalau bisa jadi loh. Rancang bangun pengelolaan keuangan haji di BPKH. Kalau Pak Prabowo berani Presiden merubah itu, luar biasa pimpinan. Moga Prof. Fendes mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Prof. Jadi rancang bangun ini memang tujuannya diantaranya adalah 3 hal yang terkait dengan bagaimana menghasilkan nilai manfaat. Tujuannya adalah keterjangkauan biaya haji. Penting ini keterjangkauan biaya haji. Sehingga jamaah haji tidak setiap pada saat pelunasan mau naik terus. Dan pada saat mau melunasi masih nunggu lagi untuk cari utangan. Sehingga ini penting, keterjangkauan biaya haji. Kemudian tentunya keberlanjutan daripada tadi penyelenggaraan ibadah haji dan juga tentunya kemaslahatan bagi umat. Prof dan Bapak sekalian, sekarang memang 47 tahun. Kemarin Kementerian Haji sudah menetapkan kebijakan disamaratakan, turun. Jadi kalau dulu kan tergantung jumlah umat Islam di sekitar, di daerah tersebut. Kalau umat Islamnya semakin banyak, semakin panjang. Di Makassar itu yang 47 tahun. Tapi yang di NTT lebih rendah lagi. Tapi sekarang ada kebijakan baru yang berupa disamaratakan di 26 tahun. Nah, di dalam usulan ini tentunya kaitannya tadi dengan keterjangkauan tadi. Sehingga dampaknya tentunya Kementerian Haji ini hanya ngurusin, mohon maaf, para jamaah haji yang, mohon maaf, yang wajib disubsidi saja. Karena ini sejalan juga dengan visi Saudi 2030. Umroh pun sekarang sudah ada umroh mandiri. Dan haji pun sebenarnya harusnya sudah dibuka haji mandiri. Jamaah tinggal bayar dan juga berangkat. Tapi ternyata mungkin ada kebijakan lain, Kementerian Haji masih untuk haji mandiri ditutup, belum dibuka secara umum. Sehingga tidak menutup kemungkinan bayar sekarang langsung berangkat bisa. Karena ini didukung dengan visi haji 2030 dengan haji mandiri. Sehingga misalkan sekarang jamaah haji yang antri 20 tahun. Pada saat mendaftar haji mungkin keekonomiannya belum mampu gitu. Tapi pada saat berjalan 10 tahun, mungkin keekonomiannya, tingkat ekonominya sudah naik, sudah mampu. Tapi karena dia sudah mendaftar 20 tahun, harus menunggu 10 tahun lagi. Sehingga dengan sistem tadi, orkestrasi tadi, dan juga undang-undang baru tentang pengelolaan keuangan haji, dan juga undang-undang tentang bagaimana umroh mandiri dan haji mandiri ini, dan visi Saudi 2030, ini dimungkinkan sekali orkestrasi ini. Sehingga jamaah tadi yang antri 10 tahun, saya bisa tidak mengambil jalur subsidi. Saya keluar, saya batalkan, saya ikut haji mandiri. Nah sehingga orkestrasi itu diperlukan. Karena kemungkinan itu dan regulasi itu di Saudi sudah diperbolehkan. Cuman di kita haji untuk mandiri belum. Baru umroh mandiri. Sehingga ini sangat membantu hal-hal yang terkait dengan kebutuhan jamaah dan juga
kemaslahatan. Nah, terkait dengan reformasi, memang hasil penelitian ini saya masukkan dalam saya waktu diundang di rapat dengan pendapat, kapasitas saya memang di IBHI, tapi ini saya selipkan usulan ini. Dan ternyata kemarin saya cek di undang-undang itu, hal-hal yang terkait dengan perubahan itu inline begitu. Termasuk diantaranya tujuan di undang-undang lama itu hanya 3, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan satu tentang kemaslahatan. Ditambah satu hal yang terkait dengan sesuai hasil AHP, yaitu dioptimalkan untuk nilai manfaat. Maka di sana harus ada nilai manfaat guna keberlanjutan ibadah haji. Sehingga reformasi ini undang-undang sudah ditetapkan, termasuk tadi Pak Halim juga sampaikan terkait dengan investasi tadi yang tadinya dulu dipresentasikan harus terikat di situ, sekarang dibebaskan dan untuk investasi langsung secara bertahap khusus untuk ekosistem haji. Sehingga terkait dengan reformasi undang-undang ini sekarang masih dalam proses legislasi dan masukan-masukan itu sudah hampir relatif final. Kemarin juga sudah diinformasikan poin-poin tadi sudah ada dalam rancangan undang-undang pengelolaan keuangan haji. Demikian Prof. Kun. Lagi jauh-jauh dari Jogja, Pak. Dan mumpung ketemu, habis ini kan tidak bisa bertanya lagi. Tapi ini penting banget ini. Karena haji ini sebetulnya kan setiap warga Indonesia pasti akan naik haji. Terutama yang Islam ya. Dan ini tadi ada disampaikan oleh Pak Saudara Promovendus tadi, adalah keekonomian dan kemampuan untuk bisa ikut haji. Prosesnya panjang ini. Jadi memang ditunggu 47 tahun, jadi daftar sampai nanti 47 tahun sudah dewasa gitu, sebelum mati itu. Tapi apa peran dari badan BPKH-nya itu? BPKH mestinya juga melakukan pembinaan. Nah, bagus sekali tadi disampaikan orkestrasi. Betul ya memang orkestrasi. Dan orkestrasinya itu, karena dalam kesimpulan tadi ada 4 yang saya catat, yaitu adalah komite tetap, supervisi, investasi, kemudian memilih investasi, dan ada cadangannya. Tapi yang lebih penting lagi mestinya kan terima, kelola, gunakan. Mestinya itu tugas dari badan BPKH. Ya. Mestinya orkestrasinya ke sana. Tapi itu kan panjang orkestrasinya itu. Pertanyaannya, Pak, kalau pemerintah nggak mampu, panjang waktunya. Bisa itu orkestrasi semua kelembagaan itu. Tidak mudah. Masih nunggu. Ini sudah disarankan dari 47 tahun menjadi 26 tahun. Nah, sekarang pertanyaan ini bisa jadi headline ini Pak Pimpinan. Headline di Rakyat Merdeka atau di Kompas itu. Bahwa di situ akan ada reformasi, naik haji cepat. Tidak perlu 47 tahun dan 26 tahun. Hasil penelitian dari Dr. dari Iskandar di Institut Pertanian Bogor. Wah, itu headline situ. Berubah sih itu. Sebagai promosendos dan nanti lulusan IPB dan pengalaman di BPKH, tahu seluk-beluk di dalam, bisa orkestrasi, apa yang harus dilakukan Bapak? Apakah nunggu 47 tahun? Apa Bapak melakukan sendiri? Karena sebetulnya BPKH kan seperti travel bureau. Itu kan seperti travel bureau. Nyadat, bagi, cari. Kan diatur bisa. Lebih gampang itu, fleksibel oleh travel bureau. Di Malaysia sudah diurusi oleh swasta. Nah ini reformasi ini betul-betul ini. Jadi betul-betul ini adalah mitra pemerintah untuk membantu masyarakat karena ini tadi untuk kemaslahatan umat. Yaitu rancang bangun pengelolaan keuangan haji yang bisa bermanfaat untuk kelompok masyarakat terutama yang tidak mampu. Gimana sekira?
Apakah harus nunggu 47 tahun atau Bapak mengembangkan travel biru Bapak saja menjadi besar? Kalau itu saya siap jadi komisarisnya. Terima kasih Bapak pimpinan. Terima kasih Prof. Gun. Sehingga jadi sebenarnya hasil penelitian ini sudah mengarah ke sana ya. Bagaimana berorkestrasi, membentuk badan supervisi untuk memonitor investasi dan juga komite tetap haji. Apalagi dengan visi Saudi 2030. Ini sangat memungkinkan sehingga keterlayakan dana yang dititipkan di BPKH itu memang menurut hemat kami khusus untuk jamaah kaum duafa. Inilah sehingga yang sekarang 200.000 itu misalkan dari orkestrasi tadi dilihat nih dan ditawarkan, masa nggak mau misalkan mereka antri 20 tahun. Ini siapa mau yang percepat, yang berekonomian, yang keekonomiannya bagus, dia akan tentunya akan mau. Maaf yang sekarang saja mereka mau membayar ratusan juta gitu. Sehingga terkait dengan orkestrasi tadi, terkait dengan optimalisasi untuk hal-hal yang terkait keterjangkauan biaya nilai manfaat ini, karena ini berupa dalam tanda kutip subsidi tentunya harus ditujukan kepada orang-orang yang berhak, orang-orang yang berhak. Kemudian yang kedua adalah tadi visi Saudi 2030, semua bebas, kapanpun bisa berangkat. Nah sehingga pengaturan, menurut hemat saya, pengaturan di Kementerian Haji itu diarahkan untuk mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan. Kalau yang masa mereka yang bisa travel atau umroh setiap tahun sekali masih ingin juga menggunakan subsidi dari BPKH dari pemerintah, saya kira ini yang nanti dikedepankan oleh pemerintah dan juga kemarin diskusi dengan Komisi 8 mereka juga sepakat alokasinya akan ke sana dan diarahkan untuk mereka-mereka itu yang berkemampuan dan tentunya mereka akan sangat mau jika ada haji mandiri ini dibuka. Saya kira itu, Prof. Terima kasih. Ya, Trevor Bilo itu nanti setengah kamar aja, Prof. Baik, terima kasih Profesor Gunawan. Berikutnya Ibu Popong, kami silakan. Baik, Profesor Nur Ajam sebagai pimpinan sidang. Alhamdulillah saya ikut bersyukur akhirnya Pak Ahmad Iskandar bisa hadir di sidang promosi terbuka ya untuk mengukuhkan hasil penelitiannya memang sudah layak untuk dipromosikan. Saya cerita dulu sedikit, Bapak Ibu, saya mengikuti kegiatan sebelumnya di sidang tertutup barangkali ya. Ini Pak Ahmad Iskandar ini kelihatan effortnya untuk menyusun dokumen yang bagus. Sebelumnya saya coret-coret banyak ya Pak ya, mohon maaf karena memang untuk menghasilkan dokumen penelitian yang baik tentu harus ditunjukkan dengan segala upayanya gitu ya. Alhamdulillah Pak Iskandar sudah menunjukkan meskipun tetap aja ada Pak ya yang saya lipat-lipat ya Pak ya. Gitu. Nanti saran-sarannya sedikit saya sampaikan kepada Bapak. Itu saya apresiasi. Nah yang kedua saya ingin bertanya sedikit ya Pak. Ada diskusi menarik tadi Prof. Gunawan, kemudian Dr. Halim sudah menggali apa yang Bapak teliti. Saya hanya penasaran sedikit Pak dengan kebaruan atau novelty yang Bapak sampaikan di sini. Nomor 3 disebutkan, penelitian ini menghasilkan rumusan peningkatan kinerja rantai nilai dalam BPKH gitu ya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Karena setiap mitra atau lembaga yang terlibat di dalam proses kan sangat mungkin memiliki indikator-indikator yang berbeda. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan ini? Dan kalau kemudian ini bisa diwujudkan,
kira-kira menurut pandangan Bapak ke depan peningkatan kinerjanya akan seperti apa dan apa manfaat yang bisa ditunjukkan dalam waktu dekat yang sangat krusial. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Popong. Nah, rantai nilai ini kan keterkaitannya sangat kait mengait juga dengan tadi, dengan bagaimana risk appetite-nya, bagaimana ketiadaan cadangan modal dan sebagainya. Sehingga bagaimana mempercepat itu dan juga dikaitkan dengan perolehan nilai manfaat ini justru mendapat dukungan dari DPR untuk memperbanyak porsi investasi. Sehingga porsi investasi ini, sehingga rantai nilai di BPKH, proses investasi ini tentunya yang harus dirubah secara total. Karena nanti ada ketiadaan modal ini juga sangat mempengaruhi karena ada risk appetite di situ karena nggak ada cadangan modal. Kemudian hal-hal yang terkait dengan kalau di BPK itu ada pasal 53 terkait dengan tanggung renting dan sebagainya. Nah ternyata di pasal berikutnya itu sudah dirubah bentuknya. Sehingga ini menjadi rumusan rantai nilai ini akan menjadi suatu kunci dan perubahannya akan sangat drastis bila mana sesuai yang dihasilkan di penelitian ini. Karena perubahan itu manakala nanti undang-undang itu dikedok dan investasi langsung menjadi tujuan utama, maka akan sangat merubah secara fundamental di sana. Sehingga dengan demikian kinerjanya juga akan tidak hanya terkait dengan SBSN saja, karena di undang-undang sudah ditetapkan. Karena BPKH adalah pengemban amanat undang-undang, tentunya mereka harus mengikutinya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Baik, terima kasih Pak Popong. Semua kayaknya. Oh, bunyi sekarang. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Dr. Mulia Siregar. Silakan. Ini juga ya. Iya. Waalaikumsalam. Sampai pada ini, walaupun jatuh bangun nih Pak. Mudah-mudahan jadi berkah bagi kita. Kalau dilihat sejarah BPKH sebetulnya kan ada dosa di antara kita. Waktunya juga ada tuh Pak Ismi. Dosanya syariah bankers. Karena menyediakan talangan haji. Disitulah terjadi antrian panjang. Jadi Bank Syariah menyediakan dana 25 juta, ditalangin dulu. Bludak kayak pulang ke antrian. Paniklah pemerintah, aman selesai, kalau ditalangin begini. Maka lahirlah BPKH yang tujuannya adalah bagaimana mengelola keuangan haji untuk biayanya tidak naik, walaupun sebetulnya cost-nya sudah naik untuk biaya perjalanan ibadah haji. Nah, dana yang mengendap itulah yang diputar untuk menutup ongkos haji yang sebenarnya. Nah, disinilah Pak Iskandar yang memang pada waktu itu adalah anggota badan pelaksana dan kebetulan yang mengelola penempatan dana investasi. Jadi beliau ini galau Pak. Gimana ya, saya harus nutup sekian 40 juta untuk orang yang bayar haji hanya waktu itu mungkin sekitar 35 atau 40, padahal biayanya udah 70 juta. Mana? Tapi dari sisi undang-undang tidak memungkinkan, saya dibatasi.
hanya 20%. Gimana ini? Kegalauan inilah akhirnya lahir jadi disertasi. Setelah tidak di BPKH, aku mau nulis ini. Tapi saya bilang sama beliau, kalau memang begitu yang namanya mengelola keuangan haji, ya you have to think as a banker, saya bilang. As a bankers, nggak bisa lagi ngikutin undang-undang itu. Jadi, as a bankers gimana? Ya harus ada capital adequacy ratio lah kalau di bank. Kemudian harus ada tata kelola segala macam. Itulah makanya lahir apa yang disampaikan oleh Pak Iskandar. Nah, perjalanannya memang panjang nih Pak Iskandar. Tapi memang kita juga sempat bertiga bingung juga. Kemana nih Pak Iskandar kok nggak nongol-nongol lagi? Ada apa nih? Tapi akhirnya kita WA, gimana nih? Iya, baik Pak. Datang lagi. Oh, berarti belum patah semangat nih. Alhamdulillah kemarin juga setelah sidang tertutup, kita ketemu lagi Pak Halim, kita diskusi lagi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Alhamdulillah sekarang sudah jadi seperti yang tadi Bu Popong katakan, progresif sekali, signifikan sekali perbaikannya. Jadi saya rasa apa yang dibuat oleh Pak Iskandar ini, kalau Pak Prof. Gunawan mengatakan reformasi, kalau beliau agak halus bilangnya transformasi. Tapi sama aja itu. Jadi ini barangkali dari kami bagaimana perjalanan daripada Pak Iskandar. Mudah-mudahan nanti ini bisa diterima. Dan saya juga ikut doain Pak, next time ada pemilihan lagi BPKH, kita doain. Nah, cuman tadi di badan supervisi, mungkin nanti di disertasi itu harus ada yang dibedakan seperti badan supervisi B itu enggak semuanya dia supervisi, ada batasan-batasan. Core function-nya monetary policy nggak boleh diutak-atik tuh sama DSBI. Ada batasan-batasan. Nah, ini mungkin juga nanti tolong Pak Iskandar yang boleh masuk mana yang enggak gitu. Itu aja mungkin dari saya Pak Ajeng. Terima kasih Pak Mulya Siregar. Berikutnya Profesor Irfan. Cek, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat untuk Pak Iskandar. Ya. Dan ini luar biasa, saya kira memberi contoh buat yang muda. Karena beberapa kali konsultasi beliau yang datang. Jadi saya merasa nggak enak gitu. Ya, baik. Jadi ini sangat luar biasa. Tadi sudah banyak digali. Nah, mungkin kalau kita melihat arah investasi langsung dengan porsi besar, barangkali kita perlu juga melihat pelajaran Malaysia ya. Malaysia itu kan dulu awalnya juga ada BPKH-nya dulu, 63, 69 terus gabung dengan Ditjen Hajinya. Jadilah tabung haji. Nah, dalam sejarah sepanjang 6 dekade, mereka nggak pernah default, nggak pernah bermasalah kecuali satu hal, yaitu ketika terjadi fraud, ya, mismanagement, riswah, ya, yang terjadi tahun 2017-2018. Nah, itu dalam sejarah pertama kali nilai aset dan liability-nya itu lebih gede liability-nya. Sehingga akhirnya oleh pemerintah Malaysia ditangkepin itu, mulai dari CEO, chairman, CFO, COO, dan sebagainya. Dan kemudian bad asetnya di take over ya oleh pemerintah Malaysia. Jadi kerugiannya ditanggung. Nah, pertanyaannya dalam konteks ini, dalam merancang bangun pengelolaan keuangan haji, tentu antisipasi risk itu adalah satu hal. Tapi protokol krisis, nah dalam konteks rancang bangun ini seperti apa? Karena kalau di undang-undang yang existing, kalau ada rugi, tanggung renteng.
Apapun ceritanya tanggung renteng, ya. Nah, itu bisa 18 turunan tuh. Kalau rugi 2 triliun misalnya. Nah, ini kira-kira menurut Promovendus, ya, menurut Bapak ini seperti apa kira-kira terkait dengan mungkin protokol krisis atau manajemen krisis, ya, sebagai satu bentuk sehingga rancang bangunnya ini menjadi lebih eh, bagus. Memang preventif sudah banyak dijelaskan, keberadaan komite tetap, penguatan SDM, risk management, ethics, ya, dan sebagainya itu bagian dari preemptif. Tapi in case something happen, ya, nah tentu kan perlu ada protokolnya seperti apa. Nah dalam rancang bangun ini kira-kira ya menurut Promovendus seperti apa? Kalau bisa dijawab saya kira cocok nih untuk pemilihan berikutnya. Karena bedanya apa? Nanti udah doktor insya Allah. Silakan Promovendus. Baik, makasih Prof. Ya, secara preemptif memang sudah digariskan di sana. Sehingga perlu adanya, saya sepakat adanya protokol krisis atau krisis protokol. Dalam penelitian tersebut juga disampaikan hal-hal yang terkait dengan investasi langsung dan itu juga diakomodasi sama nanti di rancangan undang-undang. Sehingga dengan demikian di antara bagian mungkin ya bagian dari protokol krisis adalah tadi investasi diarahkan kepada ekosistem haji, penerbangan, hotel, dan juga kaitannya dengan catering. Sehingga protokolnya bisa lebih mudah dibentuk di sana. Belajar daripada LTH, memang di sana sudah lebih dari 60 tahun dan dananya sekarang sudah 400 triliun. Itu 60 tahun baru 600 triliun. BPKH 5 tahun saja sudah 166. Sehingga saya sepakat dengan tadi tentang protokol krisis itu memang harus diformulasikan menurut saya. Nah ini mungkin bagian dari bagaimana ke depan kalau investasi langsung itu menjadi tujuan utama, memang itu bagian dari protokol yang harus diciptakan. Salah satu di antaranya untuk menjaga menuju ke sana adalah tadi tidak boleh kemana-mana. Kalau bahkan tabung haji kan bisa ke hotel, bisa ke sawit, utama kalau di sini khusus hanya untuk ekosistem haji, penerbangan, catering, dan juga perhotelan. Sehingga tinggal nanti kita arahkan penyusunan protokol mungkin ke sana mungkin, Prof. Sehingga dengan demikian kaitannya dengan risk appetite-nya juga tentu tidak seperti sekarang. Karena adanya pasal 53, tanggung renteng, risk appetite-nya maksimum medium, harus low. Bagaimana juga harus di SPSN. Dan itu memang tidak perlu krisis protokol tentunya. Sehingga saya sepakat itu, sehingga arah menuju penyusunan protokol krisis ini perlu dibentuk. Di antaranya tadi sudah ada green light atau arahan menuju bahwa investasi langsung itu hanya khusus untuk ekosistem perajian. Saya sepakat itu, Bro. Sehingga perlu penyusunan ke depan manajemen krisisnya, protokolnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ini bagian saya terakhir. Saya ucapkan selamat saja proses yang panjang ke apa namanya Pak Iskandar dan ini prosesnya Ibu Bapak sekalian dimulai dari sebelum COVID. Ya, panjang ceritanya kuliah sampai dengan sekarang COVID sudah selesai. Apa namanya dari kampus ini rame, kemudian sepi, nggak ada orang sampai sekarang kembali jadi rame, gitu ya. Setelah panjang lebar dan prosesnya panjang sekali. Pak Iskandar ini luar biasa karena dengan background yang dari ekonomi dan manajemen tapi berani masuk ke apa tools-tools yang mungkin belum pernah didapat. Soft system methodology itu belum pernah dapat, kemudian PCA mungkin juga belum pernah dapat, AHP barangkali sudah gitu ya. Saya kira beliau pernah bekerja sangat keras dan setelah sekian lama pada akhirnya hari ini promosi. Sekali lagi selamat, saya kembalikan waktunya ke pimpinan sidang. Baik, terima kasih Profesor Nur Ajam yang telah memimpin sidang promosi di siang hari ini.
Sidang saya tangguhkan selama 10 menit untuk memberikan kesempatan kepada Dewan Promosi untuk mendiskusikan butir-butir kebaruan dan keunggulan disertasi ini. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk menunggu sebentar.
Terima kasih. Berani sehat semuanya. Oh, iya. Ya, ya, ya. Masih, masih. Selamat. Selamat Pak Isya. Lanjut,
Kita buat aja lebih lagi. Enggak lah. Oh, kapotik. Ya. Itu bukunya iya, jadi buku itu sama IPB Press diolah dari buku. Oh iya, makasih. Makan dulu. Luar biasa ya. Jadi udah reformasi BPK ya. Buku Di IPB Press. saya baca malah ini nggak perlu lagi BPK, cukup banyak. IPB Press itu mengolah disertasi juga buku. Oh gitu ya. Siapa yang pengen? Keren. Basicnya dari disertasi. Jadi 10 tahun kemarin, satu periode. Satu dekade nyelesain ini disertasi. Yang mulai dari kopi saja. Kalau Pak Mulya kan yang seleksi awal ya. Ketua timnya dia tuh. Makanya, tadi kan saya ngobrol di sana penguji. Saya kan situ. Ini pandai dulu kamu paham. Iya, pansel semua. Makanya. Dan pada sekarang beliau jadi advisor kemerdekaan saya. Iya. Jadi mesti apa? Iya. Kenapa? Ya, macam-macam ini. Sama dengan beliau advisor masih lagi ya. Pak Mulya, mereka. Advisor beda. Oh, di buku satu. Komite. Iya, aku ketemu Ada boleh di Singapura itu.
Nggak tahu masuk apa sama si Pak Amsi karena di dalam yang dia begitu. Dia balik ke kalau di sana itu berarti langsung dia mau duduk mau duduk. Kalau di BPJS kesehatan itu langsung saya mau dulu. Tapi hukumnya seleksinya langsung untuk posisi itu. Ada pilihan? Ada pilihan. Apa? Kalau bos sekarang kan ada Reuni. BP yang sekarang aja. Kalau itu mau kita dibentuk ya? Ya enggak lah. Cuma kita yang dulu GR banget. Jangan terlalu GR juga. Dan saya tahu kan, dia tanggepin gitu ya. Harusnya kita tanggepin. Jadi kalau saya ganggu, kita tanggepin. Tapi kan kalau dokternya udah beres, nggak akan banyak nanggepin lagi. 2009 sampai 2022 jauh. Ya, makanya. Cuman beda. Getting levelan beda. Beda. Ya, Dari industri. Oh iya betul. Kuria mana Kuria? Oh iya. Kuria kalau itu sampai ke dalam awal di sini berkenan. Udah ya. Kalau foto akan Nanti kita ngobrol situ dulu. Di belakang Udah sampai jam. Nah, jemput dulu saya ke rumah. Saya baru beneran pagi. Ini maksudnya juga nanti dijemput di bandara saya jemput dulu lagi. Jogja tadi. Iya terlalu lama. Tapi kalau itu iya, politik. Sedikit jabatan cuma 5 tahun. Yang memasukkan Foto lagi nih. Gimana? Kilo. Kita dokumen kenapa? Pinggir. Oke, Mas. Yang di belakang aja. Oke, yuk. Tunggu. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Udah dok yang cantik ya. Udah deh dok. Kalau mau di Sri Orang harus bantu dia. Iya dok. Oh, baik. Oi. Pangkasepna di dunia. Iya. Oh, udah enggak. Limited edition ini. Iya. Tapi lebih bagus ya, Pak. Lebih fit ya. Ya, dibanding dulu kan goyang-goyang juga. Enggak juga. Orang timbangannya sama 70. Beda 26 kilo gitu, Pak. Udah sama Pak aja kan. Kelas berat ya gue.
Saya tarik udah, tapi kalau digunakan jawab itu nggak selesai. Baik, mohon perhatiannya kembali Bapak Ibu. Sidang promosi akan segera dimulai kembali. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ini bukan, ini jadi bukan Sohib ya? Oke, saya pulang ya Pak. Aduh, lulus gak ya? Ya, taktik tuh gini kita nih. Lulus gak? Taktik tuh gini. Udah bisa terus ya. Mohon perhatian, Bapak Ibu diharapkan tenang. Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu, sidang akan dimulai kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera memulai kembali sidang promosi ini. Mohon berkenan untuk menjaga kehormatan. Ya. Sidang promosi dengan ini saya buka kembali. Setelah mendengar keterangan dan pertimbangan Dewan Promosi atas nama Institut Pertanian Bogor, dengan ini saya mengucapkan selamat kepada Saudara Ahmad Iskandar Zulkarnain atas selesainya program doktor dengan kebaruan dan keunggulan disertai saudara, dan tentu saja gelar doktor yang akan saudara raih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Ahmad Iskandar. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, indeks prestasi kumulatif IPK-nya Pak Ahmad Iskandar ini 3,94. Ya. Dengan publikasi nanti yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Komisi Pembimbing lebih detailnya. Selanjutnya saya persilahkan Profesor Nur Ajam Ahsani sebagai Ketua Komisi Pembimbing sekaligus Ketua Dewan Promosi untuk memberikan sambutan dan menguraikan kebaruan dan disertasinya Pak Iskandar. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Pak Zainal selaku pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama kita ucapkan syukur alhamdulillah hari ini sidang promosi berjalan lancar. Kita saksikan bagaimana Pak Iskandar bisa memaparkan idenya, tulisannya, dan problem yang diteliti yang demikian rumit menjadi presentasi yang ringan dan mudah dimengerti gitu ya. Sekali lagi selamat atas nama pembimbing. Saya mewakili Profesor Irfan Sakibek dan Dr. Mulia Siregar mengucapkan selamat kepada Pak Iskandar atas selesainya pendidikan doktor. Meskipun belum resmi karena belum diwisuda, izinkan kami memanggil nama lengkap sekarang Dr. Ahmad Iskandar Zulkarnain. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Mulia Siregar yang tidak lelah ikut membimbing di SB gitu ya, di sela-sela kesibukan beliau, juga Pak Irfan Sokibek. Ini beliau sebetulnya hari ini ada tugas di Bandung, Pak.
Jadi teman-temannya sudah sampai Bandung, saya tanya belum berangkat, saya memberatin ujian dulu baru ke Bandung. Ya, yang luar biasa Pak Irfan, terima kasih atas kesempatannya, kebersamaannya membimbing Pak Dr. Iskandar Zulkarnain. Juga tentunya kami ucapkan terima kasih kepada penguji luar Pak Dr. Ali Lamsah, ini apa senior saya, guru saya, lama sekali saya dengan beliau sejak tahun 2005-2006 rasanya gitu ya, membantu beliau di Bank Indonesia. Sampai hari ini masih sehat dan kita selalu bekerjasama. Terima kasih. Mohon jangan bosan kalau kita undang lagi. Terima kasih juga kepada Profesor Gunawan. Ini guru saya luar biasa. Saya baru lulus S1 tahun 92. Kemudian langsung bergabung dengan Pak Gunawan waktu itu dengan tim Bappenas. Kami sering ketemu. Jadi kemarin sebetulnya waktu ujian tertutup pengujinya adalah apa namanya Pak Halim Alamsyah dengan Profesor Muhammad Nuh yang Mendikbud dulu. Tapi hari ini apa namanya Pak Iskandar mengusulkan Pak bagaimana kalau pengisi waktu promosinya Pak Gunawan. Gunawan siapa? Gunawan Sumodiningrat. Oh mana suratnya? Langsung saya tanda tangan. Jadi makasih Pak. Jadi saya nggak tanya lebih jauh, langsung saya tanya Pak. Begitu dengar nama Pak Gunawan ini Pak guru saya langsung setuju saya. Kira-kira demikian. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Dr. Profesor Dr. Muhammad Nuh yang tidak bisa hadir. Beliau luar biasa pada waktu ujian tertutup memberikan apa catatan masukan yang sangat komprehensif gitu ya dengan pemahaman beliau sebagai orang teknik sistem apa masukannya saya kira sangat komprehensif. Hari ini beliau dipanggil Pak Presiden, namanya dipanggil RI 1 ya jam berapanya nggak jelas harus duduk stay nggak boleh melawan kira-kira begitu. Terima kasih Bu Popong dan Pak Zainal yang juga ikut membimbing pada hari ini. Kita bisa melihat sendiri tadi Bapak Ibu sekalian para hadirin, Pak Iskandar dengan sangat tenang memaparkan hasilnya dan saya sekali lagi ingin berikan apresiasi beliau ini dari background S1 ekonomi, S2 ekonomi, masuk S3 di kita di sini mulai tahun 2019 gitu ya. Belajar dan melakukan riset yang berat dan metodologinya juga banyak yang diantaranya beliau belum pernah belajar tapi belajar sendiri sambil diskusi dan sebagainya. Hasilnya juga luar biasa. Beliau masuk ke jurnal Scopus, nggak kaleng-kaleng jurnalnya Decision Science Letter itu Decision Science itu ilmu yang apa ya kalau di kita operation riset lah bangsa seperti itu beliau masuk ke sana Decision Science Letter dan juga International Journal of Cyber and IT Service Management jadi ini urusan service management. Sekali lagi selamat Pak apa namanya Iskandar dan kebaruannya kita bisa melihat dari sesuatu yang belum ada keresahan beliau ngelihat sikon setelah apa namanya masuk ke BPKH gitu ya. Kalau banyak penelitian lebih fokus pada bagaimana kemajuan di bidang ilmiahnya, beliau tidak cukup puas dengan ilmiah, tapi problem solving orientednya luar biasa karena kami di sekolah bisnis dan terlihat merumuskan bagaimana kita nggak tahu apakah ini nanti bisa berjalan atau tidak, tapi paling tidak idenya sudah dibuat, prosesnya sangat saintifik, hasilnya bagus sehingga sesuai dengan doa yang tadi disampaikan Profesor Gunawan dan juga Profesor Ivan Fakibek. Mudah-mudahan di pemilihan berikutnya beliau kita doakan menjadi kepala BPKH. Saya kira begitu. Saya kira itu aja sambutan saya. Sekali lagi terima kasih dan kami mohon maaf Pak Iskandar kalau selama pembimbingan itu, aduh Pak Azam itu ngeselin itu nggak beres-beres itu. Karena di mana-mana terkenal kalau dengan saya katanya bahasa anak mahasiswa itu hati-hati dengan Pak Azam. Kenapa Pak Azam itu high demanding katanya gitu. Jadi saya suara-suara itu sampai ke saya, tapi saya kira Pak Iskandar melaluinya dengan sangat baik meskipun kalau ada orang bisa lulus doktor dalam waktu 2 tahun, misalkan 1,5 tahun gitu, Pak Iskandar sangat sabar sampai akhirnya lulus dengan waktu yang 6 tahun. Tapi saya kira ada pepatah yang sangat bagus, Pak. Jadi antara apa namanya intan dengan apa namanya dengan arang itu bahan dasarnya sama-sama karbon kalau kita orang kimia. Tapi untuk bisa menjadi intan itu harus dengan tekanan yang luar biasa, harus dengan waktu yang lama gitu ya, sehingga hasilnya benar-benar bagus. Nah insya Allah Pak Iskandar ini menjadi intan betulan dalam dunia haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan singkat dari lulusan Dr. Ahmad Iskandar Zulkarnain. Silakan Bapak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini saya dapat menyelesaikan
apa yang harus saya selesaikan. Meskipun prosesnya cukup panjang, saya sempat cuti 2 semester. Alhamdulillah berkat dukungan para pembimbing, istri terutama dan anak-anak yang mendorong. Alhamdulillah dapat diselesaikan dan juga teman-teman yang mendorong terselesainya penelitian dan disertasi serta kelulusan program doktor ini. Terima kasih saya ucapkan setinggi-tingginya tentunya kepada para pembimbing yang diketuai oleh Prof. Azam, Pak Mulya dan juga Prof. Irfan yang senantiasa sabar meskipun Prof. Azam ini sebagai dosen waktunya memang celungan terus gitu. Cuman saya punya teknis tertentu, saya mendingan goso saja. Nah goso itu lebih banyak ketemunya. Saya bilang, Prof ketemu 5 menit, tapi ujung-ujungnya 30 menit gitu. Nah saya dengan teknik-teknik itu dan juga bimbingan-bimbingan beliau yang cukup sabar dan juga telaten, termasuk juga Prof Mulya, saya sering hadir juga di LPPI dan juga Prof Irfan yang sekarang sudah jadi dekan di FEB. Istilahnya FEB juga ya Prof ya, FEB. PEP. Nah, saya hadir ke sana, terima kasih atas segala bimbingannya. Pimpinan sidang Pak Jenal yang dari sidang tertutup sampai sekarang dan juga Bu Popong, terima kasih atas Bu Popong ini teliti sekali, kurang koma aja dikasih. Dan beliau kayak mata elang begitu, tajam banget matanya. Titik koma pun ada di sana. Makasih Bu Popong. Kemudian penguji luar tentunya Pak Halim, beliau ini sudah dunia perbankan, keuangan, makro dan sekarang di mikro sebagai komisaris bank. Sehingga baik makro maupun mikro beliau ini ahlinya. Beliau juga sangat teliti dan juga tajam gitu. Beliau mengharapkan yang lebih dari apa yang sudah diteliti. Waduh iya Prof, itu nanti penelitian lanjutan saja. Beliau ingin kuantitatifnya diperbanyak gitu. Saya pikir wah bagus juga, tapi saya masukkan dalam untuk penelitian berikutnya. Terima kasih Pak Alim atas bimbingannya. Demikian juga Prof. Nuh yang saat ini harus mendampingi Presiden. Beliau memang sangat teknik banget gitu. Sesuai dengan tadi disampaikan Prof. Azam, jadi Prof. Azam juga lead saya. Prof. Nuh itu pada saat setelah tertutup saya konsultasi, Prof. Nuh itu orang teknik, jadi digambarkan saja sebuah diagram, makanya ada tadi yang SOTA tadi, yaitu menggambarkan secara struktur bagaimana keterkaitan antara AP dan sebagainya yang tadi saya sampaikan. Sehingga menurut Prof. Azam, beliau itu orang teknis, jadi diagram saja yang disampaikan. Nah, beliau juga meskipun dari Surabaya, beliau di sini di Jakarta setiap hari Selasa sampai Kamis, beliau juga sangat intens. Terakhir Prof. Gun, Prof. Gun ini sangat, ini sebenarnya begawan ini. Makanya waktu saya mencari penguji untuk ujian terbuka, saya teringat Prof. Gun. Sama tadi sampaikan Prof. Azam, oh langsung. Tidak perlu dikonsulkan ke pasca ya Prof. Ya, langsung. Oke. Sehingga waktu tanggal 17 bisa terselesaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian, para kiai, para senior dan juga terutama istri dan anak saya dan besan saya juga hadir di sini. Mudah-mudahan tadi disampaikan Prof. Azam semangat luar biasa. Nah semangat ini dapat menurun kepada anak-anak dan cucu-cucu saya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma fiq ila qomit thoriq, nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Iskandar.
Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan sambutan dari Rektor IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh hadirin yang saya hormati. Atas nama Rektor dan Sivitas Akademika IPB, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Ahmad Iskandar Zulkarnain atas keberhasilan saudara dalam menyelesaikan program pendidikan doktor di Sekolah Bisnis IPB. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga dan para kolega. Saya sampaikan terima kasih juga kepada Komisi Pembimbing, Profesor Nur Azam Ahsani, Dr. Mulya Siregar, Profesor Irfan Sofki Baik, atas curahan waktu, pemikiran, dan perhatian dalam pembimbingan penelitian, penulisan disertasi sampai kelulusan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, memang kalau di kita di IPB itu ada dua tipe mahasiswa. Ada mahasiswa yang lulus tepat waktu, ada mahasiswa yang lulus di waktu yang tepat. Nah, gitu ya. Ya, nggak apa-apa, dua-duanya boleh. Yang nggak boleh adalah lulus belum waktunya. Kepada Bapak Dr. Halim Alamsah dan Profesor Gunawan Sumodingingrat, terima kasih Bapak berdua berkenan memenuhi permintaan kami untuk bertindak sebagai anggota Komisi Promosi di luar pembimbingan. Izinkan kami memberikan sertifikat ke Bapak berdua sebagai ucapan terima kasih. Mohon berkenan Prof. Nur Azam sebagai Ketua Komisi Pembimbing sekaligus sebagai Dekan Sekolah Bisnis untuk menyampaikan kepada Pak Gunawan dan Pak Halim. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Ketua Program Studi Manajemen dan Bisnis yang hari ini diwakili oleh Dr. Popong Nurhayati. Begitu juga kepada teman-teman staf di unit akademik, ada Mas Noah, ada Mbak Hani, ya, ada Mas Estu, ada Mas Putra, dan teman-teman yang lain. Pak Ahmad Iskandar, gelar doktor adalah gelar tertinggi yang dapat diberikan oleh suatu lembaga pendidikan tinggi formal. Walaupun saudara nantinya bernyandang gelar tertinggi, saudara hendaknya tetap terbuka memperhatikan saran untuk perbaikan dan selalu proaktif dalam pengembangan mencari ilmu yang saudara tekani. Di depan para hadirin semua pada hari ini, saudara telah menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasi saudara sebagaimana telah disampaikan oleh Komisi Pembimbing. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sesuatu yang direncanakan, dilaksanakan, dianalisis dan dibahas secara sistematis dengan metode ilmiah yang sahih dapat menjawab berbagai pertanyaan dan sanggahan, baik pada ujian tertutup maupun pada sidang promosi hari ini. Tadi saya kaget juga, pertanyaan-pertanyaan pengujinya tajam-tajam. Padahal sebelumnya saya sampaikan, ini promosi Bapak-Bapak gitu. Tapi tetap tajam juga begitu ya. Penelitian yang sudah lakukan diharapkan dapat menghasilkan iptek yang dapat diaplikasikan dan bermanfaat dan berdampak bagi bangsa dan negara. Kalau tadi kita lihat jawaban-jawaban disampaikan ya atas pertanyaan-pertanyaan komisi penguji ya promosi, saya yakin bahwa disertasi ini akan memberikan dampak yang baik ya. Tidak hanya dalam konteks akademik tetapi juga dalam konteks aplikatif menjadi problem solving. Akhirnya predikat dan gelar yang akan saudara sandang bukan hanya ditentukan oleh peristiwa hari ini, namun akan ditentukan pula oleh penilaian masyarakat terhadap karya nyata saudara. Kami doakan semoga saudara berhasil mendapat nilai tertinggi, mendapat nilai cum laude dari masyarakat, dan kami sarankan agar segera menyelesaikan semua persyaratan agar segera dapat diwisuda. Kepada para hadirin yang telah mengikuti sidang promosi di siang hari ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga peristiwa hari ini bermanfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, dengan ini acara sidang promosi program doktor resmi saya nyatakan selesai. Kepada Pak Iskandar dan keluarga, berkenan untuk berdiri di depan. Ya, kita akan memberikan ucapan selamat. Ucapan selamat dimulai dari Dewan Promosi. Setelah itu kemudian berfoto dan setelah itu Bapak Ibu berkenan untuk juga memberikan selamat kepada Pak Iskandar. Silakan Pak.